Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah ikut program dari LEAP atau Life Skill Entrepreneurship Self-Actualization Program, kerjasama antara Sekolah Kristen Tunas Bangsa dan juga Podomoro University. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Demo Day. Demo Day ini adalah presentasi yang akan dilaksanakan di pertemuan terakhir. Teman-teman akan didatangkan beberapa juri dari beberapa bagian di Podomoro University, dan juga teman-teman akan presentasi singkat. Presentasi singkat tidak lebih dari 8 menit, 8 menit, berkaitan dengan apa yang teman-teman lakukan atau project yang teman-teman lakukan. Oke, saya akan jelaskan bagaimana Demo Day ini dan apa yang harus teman-teman persiapkan. Oke, jadi yang harus dipersiapkan adalah, ini berikut adalah kontennya, dimulai dari nanti teman-teman akan membuat slide yang isinya adalah mengenai introduction yang bercerita mengenai tim, problem, kemudian itu berkaitan dengan project background. Jadi kalau dari problem ini nanti teman-teman akan menceritakan apa masalahnya sebenarnya, timbul dari mana masalahnya itu, dan siapa yang mengalaminya dan sebagainya. Nah, oke. Dan ini menjelaskan mengenai background dari project yang teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua, setelah problem, teman-teman menjelaskan mengenai solution. Oke. Setelah problem, kenapa teman-teman dapat inspirasi dari mana, lihat karena mungkin pengamatan permasalahan ada di mana, kemudian teman-teman wawancara siapa, yang silahkan itu nanti diceritakan di problem. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman akan bicara mengenai solution. Oke, dari permasalahan yang ada, kira-kira solusinya apa? Nah, ceritakan. Teman-teman bercerita mengenai apa produknya, solusi dari permasalahan tadi. Apa jasanya kalau memang teman-teman membuat sebuah jasa ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, slide ketiga dari inti project teman-teman adalah prototipenya, produknya. Perlihatkan seperti apa produknya, seperti apa desainnya, atau bahasa kerennya adalah minimum viable product, produk yang siap sudah dipasarkan. Nah, alangkah baiknya teman-teman dari sekarang masih ada waktu sekitar 2 minggu, teman-teman lakukan proses penjualan misalnya dalam beberapa hari. Wah, itu disarankan sekali. Jadi teman-teman mencoba untuk menjual produk atau prototipe atau MVP ya tepatnya ya. MVP itu adalah produk yang teman-teman buat dengan minimum effort gitu. Kalau itu bisa sudah dijual, wah keren banget. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Keempat dari proses intinya, dari presentasi inti ini adalah business model. Oke, business model. Bagaimana bisnis modelnya, mulai dari value proposition, customer segment. Nanti saya akan berikan contoh ya, teman-teman lihat kalau udah lupa lagi, lihat di presentasi business model. Nah, dan yang terakhir adalah closing. Jadi teman-teman, intinya sebenarnya teman-teman membuat beberapa slide, silahkan, tidak dibatasi, tapi berkaitan dengan problem, solutions, prototype atau MVP, dan yang terakhir adalah business modelnya. Nah, di awal teman-teman ada introduction mengenai tim, ya siapa timnya dan sebagainya, dan kemudian yang terakhir adalah closing. Oke, nah saya kasih contoh ini business model Canvas seperti apa kalau teman-teman just in case lupa gitu ya. Business model Canvas itu seperti ini. Di value propositions teman-teman bicara mengenai keunggulan, apa yang membedakan antara teman-teman dan yang lain. Di customer segment teman-teman bicara mengenai siapa customernya. Oke. Kalau di sini Spotify customernya adalah free users, advertisers, subscribers, developers dan sebagainya.
Dan yang ketiga adalah channel. Di sini teman-teman cerita bagaimana produk teman-teman ini bisa deliver ke customer. Lewat mana? Kalau di sini Spotify adalah internet, web apps, developer tools, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah customer relationship. Di sini teman-teman cerita mengenai bagaimana caranya si customer itu bisa ingin pakai lagi Spotify, ingin pakai lagi Spotify dan sebagainya. Nah, di sini contohnya adalah assistance through website, Facebook, and Twitter. Jadi diingatkan terus ya tentang Spotify yang membuat orang itu kan kembali lagi ke Spotify dan sebagainya. Kemudian ada audio streaming platformnya, itu yang membuat mereka terus memakai Spotify. Dan ada juga fansnya, fans dari Spotify yang terus mengingatkan, ayo dengerin Spotify dan sebagainya. Oke, nah yang kelima itulah key resources, ini yang sebelah kiri ya. Ini teman isinya adalah apa resources atau sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat si Spotify ini, gitu ya, membuat si value proposition-nya ada. Nah, di sini contohnya ada platform, dia ada resources teknologi, ada resources employees, brand, dan sebagainya. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam sekarang adalah key activities. Ini adalah aktivitas apa ya yang dibutuhkan agar si value proposition itu ada atau Spotify ini bisa berjalan. Contohnya yang pertama di sini adalah membuat webnya atau web development, kemudian app development itu membuat aplikasinya, dan marketing, maintain konten dan sebagainya. Oke, nah yang ketujuh itu adalah key partners. Key partners itu adalah apa kira-kira partner strategik atau partner si Spotify agar si Spotify ini memang benar-benar bisa deliver musik ya yang dijanjikan tadi ke customer. Ya, partnernya siapa? Ada artis, ada record companies dan sebagainya. Nah, teman-teman, ada dua yang terakhir. Teman-teman lihat ini ada revenue streams. Coba lihat di sebelah kanan ini. Nah, kira-kira dengan melakukan ini dari mana teman-teman mendapatkan revenue atau uangnya? Nah, di sini diceritakan revenue kami berasal dari subscription fees. Oke, revenue Spotify didapatkan dari advertisement. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan itu revenue, sebelah kiri itu adalah biaya. Biayanya apa saja ya untuk mendevelop si Spotify ini? Ada development, biaya platform, biaya marketing, salaries dari company employees tadi ya, gaji dari karyawan, customer service dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman, just in case teman-teman lupa. Saya berikan contoh juga mengenai slide dari kakak kelas atau dari Universitas Agung Podomoro, kakak-kakak teman-teman sekalian di Podomoro University bikin yang sama seperti teman-teman lakukan. Nah, ini dari Valerie, teman saya, teman ya, saya di Podomoro. Memang saya menganggap mahasiswa itu teman. Jadi dia cerita si Valerie ini angkatan 2019 ya. Valerie ini dapat hadiah atau hibah ya, pendanaan dari pemerintah. Saya lupa berapa juta, berapa puluh juta ya, saya lupa. Tetapi intinya di sini saya akan menceritakan bagaimana tadi flow yang saya presentasikan ke teman-teman sekalian ada di slide-nya Meet Me punya Valerie ini. Oke, ini saya sudah potong-potong ya sehingga teman-teman nggak terlalu berat. Jadi khawatirnya nanti malah stres duluan gitu. Padahal sederhana ya. Jadi saya sudah persingkat dan teman-teman bisa contoh ini. Meet me, ya, best frozen meat you'll ever meet. Nah, gitu ya. Nah, di sini ceritakan Valerie, wah, ini saya namanya Valerie, kemudian di sini ada Adrian Nathaniel yang kemudian ini jadi mitra teman saya gitu ya. Kemudian ada The Bell,
yang bertugas apa dan sebagainya di sini ceritakan. Nanti teman-teman akan dapat slide juga ya. Kemudian di sini cerita, wah apa itu Meet Me? Meet Me diceritakan, ya kemudian Meet Me lahir dari sebuah masalah, diceritakan juga masalahnya. Nah di sini lebih detail lagi, masalahnya seperti apa, di emphasize lagi. Setelah itu baru deh solusi belanja daging. Oke, jadi si Meet Me ini memberikan apa jasa beli daging berkualitas, tidak harus keluar rumah gitu katanya. Nah, dia jelaskan ini solusinya apa. Kemudian dijelaskan produknya apa. Nah, ini MVP tadi ya, minimum viable produknya. Ada apa saja produknya digambarkan, dan kalau bisa teman-teman sudah ada produknya ya, ada fotonya seperti ini. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Meet Me, di foto, kemudian dikasih tahu ini produk saya. So this is MVP ya, minimum viable product, atau produk yang sudah bisa dijual ke masyarakat. Oke, walaupun dengan minimum effort. Contohnya minimum effort itu plastiknya masih seperti ini, gitu ya, belum ada logonya. Nggak apa-apa juga, itu sudah bisa menjadi sebuah MVP yang baik dan sudah bisa dijual juga. Nah, cerita bisnis modelnya apa? Value-nya adalah memakan daging tak perlu keluar rumah dan cukup di rumah saja. Customer-nya siapa, channel-nya apa, customer relationship-nya apa, key resources-nya apa, key activities-nya apa, key partners, revenue stream sampai cost structure. Oke. Setelah itu udah deh, thank you, dan itu yang teman-teman bisa lakukan ya. Ini bisa dicontoh Kak Valerie. Terus kemudian ada juga another examples dari teman saya juga, ada Stanley, Michelle, dan Michael. Namanya Booster Fragrance, ya, sorry. Nah, ini diikutkan dalam kompetisi inovasi bisnis Indonesia dan juga berhasil juga teman-teman mendapatkan dana. Saya lupa ada berapa puluh juta, nanti teman-teman lihat Instagram Podomoro University saja ada di situ. Nah, ini dia cerita mengenai siapa kami. Kemudian di sini ringkasannya apa itu booster fragrance, dari masalah apa yang diceritakan ya. Kemudian solusinya seperti apa. Wah, ini dia kita pakai namanya apa namanya kayak parfum yang ada dalam stick. Nah, keren ya. Dan kelebihannya apa, target pelanggannya siapa gitu ya. Silakan teman-teman explore. Dan kalau ini adalah contoh yang memang teman-teman bisa modifikasi, tapi basicnya yang tadi saja ya. Kalau mau dikembangkan, wah dengan senang hati. Kemudian ada akuisisi pelanggan. Bagaimana caranya? Ini tidak harus ya teman-teman, tapi ini menjadi contoh buat teman-teman saja. Nah, bisnis modelnya tadi yang harus ya, harganya mudah dibawa, kualitas, customer segment apa, sampai ke ini apa namanya revenue streams. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin ya, ingin lebih advance lagi dan mampu, nggak apa-apa, dibikinlah misalnya laporan keuangannya, mulai dari berapa kira-kira penjualannya kalau selama 1 tahun dan sebagainya. Ini ada dari Miss Christie waktu itu ajarkan ya. Tapi ini tidak harus, ya, kalau mau boleh. Nah, ini ada laporan keuangannya, proyeksi laporan 3 tahun, kalau misalnya teman-teman mampu boleh. Dan sudah deh, selesai. Oke, so jadi simple saja teman-teman yang harus apa namanya dipersiapkan. Yang pertama tadi mengenai introduction, problem, solution, prototype atau MVP atau produknya ya, digambarkan. Kalau belum ada silahkan didesain aja, nggak apa-apa. Silahkan menggunakan software apapun, bahkan ditulis tangan juga boleh. Oke, ditulis tangan maksudnya di sketching, sorry ya. Yang kemudian yang terakhir adalah teman-teman bisnis model dan closing. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di demo day, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempersiapkan, dan nanti akan ada sesi coaching di awal gitu, dan dari pertemuan minggu ini sampai pertemuan 2 minggu ke depan teman-teman akan boleh menghubungi coachnya masing-masing ya. Ada saya, ada Madam Edvi, dan juga ada kakak kelas
Anda Eka ya, atau mau ke Eka sendiri juga boleh kayaknya. Nanti saya minta tolong Eka ya, karena mungkin lebih dekat mungkin dengan kakak kelasnya, boleh bertanya. Oke, sip. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.